Perintah Kaisar Naga bab 103. Dexter menjadi sosok yang penuh rasa hormat dan mencuri pandangan. Dave sudah menyadari Dexter yang meliriknya dan diam-diam melambaikan tangannya untuk menyuruh Dexter keluar. Setelah Dexter pergi, suasana di ruangan VIP tiba-tiba meledak. Wah, Louis 13, ini anggur terkenal. Dengar-dengar harganya mencapai ratusan juta. Saya bahkan tidak pernah bermimpi akan meminum anggur mewah seperti ini. Luar biasa. Ini semua berkat Pak Billy. Kalau bukan karena Pak Billy, kita mana bisa meminum anggur sebaik ini. Saya tidak akan berani meminum anggur ini. Seteguk saja sudah setara dengan gajiku selama sebulan. Seketika mereka semua mengerumuni anggur Louis 13 itu dengan mata mereka yang sudah hampir terlepas dari kepala mereka. Bagaimanapun, mereka adalah karyawan biasa. Kalau bukan karena kesempatan seperti ini, mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah merasakan anggur sebaik ini. Mata Billy juga ikut memerah. Meskipun gajinya selama sebulan mencapai belasan juta, tapi dia juga tidak rela mengeluarkan ratusan juta hanya untuk sebotol anggur merah. Itu terlalu boros. Tapi Billy tidak boleh menunjukkan ekspresi yang terlalu heran. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Sudahlah, untuk apa kalian mengerumuni anggur ini? Jangan membuat diri kalian terlihat kampungan. Hanya Louis 13 saja tidak perlu dihebohkan. Billy berkata dengan lagaknya. Saya dan temanku itu juga sudah sering meminum anggur seperti ini, termasuk Remy, Martin, dan lain-lain. Sudah pernah saya cicipi. Billy sedang menggunakan teman khayalan itu untuk berlagak saat ini, karena kemampuannya saat ini belum mencapai tahap di mana dia bisa sering meminum anggur Louis 13. Wah Billy, temanmu itu punya bisnis apa? Sepertinya dia sangat kaya ya. Koneksinya juga luas, sampai bisa mengenal Jansen. Ada seorang yang bertanya kepada Billy. Temanku ini. Billy terbata-bata. Ini adalah teman khayalannya. Dia sedang mengarang dan tiba-tiba tahu bagaimana menjawab pertanyaan mendadak itu. Temanku itu punya bisnis ekspor-impor. Dia sering berada di luar negeri. Billy yang tiba-tiba mendapat ide, segera menjelaskan. Dengan begitu, kalau mereka ingin bertemu dengan temannya Billy, tentu akan sulit karena orangnya selalu berada di luar negeri. Setelah mendengarnya, mereka semua langsung mengangkat dan memuji Billy dan membuatnya terbang ke langit 9. Setelah membuka Louis 13, menuangkannya ke dalam kecil untuk semua orang kecuali Dave. Dia belum membuat perhitungan soal Dave yang tadi melirik tajam padanya dan mengamatinya. Bagaimana mungkin dia akan mengizinkan Dave untuk minum anggur sebaik ini? Satu teguknya mencapai jutaan. Dave juga tidak mempermasalahkan hal itu. Melihat sekelompok pria dewasa dengan bagian selangkangan celana yang basah sedang sibuk bersenang-senang bersama membuat Dave hampir tertawa terbahak-bahak. Yvonne, sudah larut. Ayo kita pulang, Dave berkata pada Yvonne. Yvonne melirik jam lalu mengangguk. Billy juga tidak peduli kalau Dave pergi bersama Yvonne, karena kehadiran Dave pun tidak ada artinya baginya. Mona, kamu juga jangan pulang terlalu malam. Jangan membuat Paman Dini mengkhawatirkanmu. Sambil berjalan pergi, Dave berpesan kepada Mona. Mona seketika menunjukkan raut wajah tidak senang. Bukan urusanmu, apa kamu ayahku, atau ibuku, atau tutuaku. Saya mau pulang jam berapapun tidak perlu kau urus. Dave, antarkan saja pacarmu sendiri ke rumahnya. Pacarku tidak perlu kamu urus, kepo sekali. Billy mencibir pada Dave. Dave juga tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah mengingatkan Mona, tapi karena Mona tidak menghiraukannya, Dave pun tidak banyak bicara lagi. Setelah Dave dan Yvonne kembali ke rumah, Melissa sedang menunggu Dave dan Yvonne di depan pintu perumahan. Saat melihat Yvonne dan Dave pulang bersama, Melissa tiba-tiba tersenyum. Yvonne, ternyata kamu pergi bersama Kak Dave ya?
kenapa tidak bilang padaku? Membuatku khawatir aja. Bibi Melisa, saya mengajak Yvonne untuk menghadiri acara makan malam bersama rekan kerja. Besok saya akan membawa Yvonne untuk wawancara di kantorku. Dev sibuk menjelaskan kepada Melisa. Tidak perlu dijelaskan, kalau kamu yang membawa Yvonne, saya tidak akan khawatir. Sekalipun kalian berdua menginap di luar dan tidak kembali pulang semalaman. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Melisa menatap Dev dengan makna tersirat dalam matanya. Hal itu langsung membuat Dev merasa malu. Melisa terlalu terus terang. Ibu, bicara apa ibu ini? Wajah Yvonne merona merah dan segera menarik Melisa masuk. Setelah berjalan 2 langkah, Yvonne berbalik dan menatap Dev sesaat. Setelah kejadian tadi, cinta Yvonne kepada Dev bertambah dalam. Keesokan paginya, Dev membawa Yvonne pergi ke perusahaan. Hanya saja, meskipun sudah jam kerja, tapi tidak terlihat satu orang pun. Dan Dev dan Yvonne akhirnya menunggu setengah jam lebih. Dan baru mulai terlihat karyawan yang datang satu persatu. Terlalu larut malam, mata mereka semua berlingkaran mata hitam. Sepertinya mereka terlambat bangun pagi nih. Bahkan Billy juga baru datang setelah jam 10 lewat. Dia melangkah masuk ke ruangannya sambil menguap dan terduduk di kursinya sambil menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Sudah jam berapa ini? Apakah itu cara mau bekerja? Dev membuka pintu ruangannya dan bertanya pada Billy. Ini adalah perusahaan milik Yuki, jadi bisa dibilang ini juga perusahaannya. Mereka datang terlambat untuk bekerja. Tentu saja Dev tidak senang. Billy menyeringetkan keningnya, lalu tiba-tiba mengamuk. Dev, kamu kira siapa kamu? Jangan lupa, sayalah manajer di sini. Berani sekali kamu mengurusku. Urus saja dulu dirimu. Saat Billy berteriak, Mona membawa Yvonne masuk. Ada apa? Pagi-pagi sudah marah-marah saja. Dev ini tidak tahu diri, berani mengurusi keterlambatanku. Lucu sekali. Billy menyeringai. Dev, tugasmu ini adalah menagih hutang per 3 dari total piutang kita. Kalau tidak berhasil menagih, kamu harus lembur malam ini. Billy sedang menggunakan kekuasaannya untuk menampari Dev agar dia sadar akan posisinya. Membawa Dev menyadari betapa hebatnya dia. Dev menembus selalu berbalik pergi. Jangankan 1/3, Dev pasti akan menagih kembali seluruh piutang itu. Dia tidak suka ada orang yang berhutang padanya. Setelah Dev berjalan keluar, Mona meminta Billy untuk mengurus beberapa dokumen Yvonne dan menempatkan Yvonne sebagai asistennya sendiri. Mona melihat sangat menyukai Yvonne. Sebenarnya Mona juga bukan orang yang jahat. Hanya saja dia memiliki sifat seorang nona muda yang suka meremehkan orang lain. Tapi kalau dilihat dari perlakuan Mona kepada Yvonne, dia tidak terlihat jahat. Setelah Billy menyelesaikan dokumen kerja Yvonne, dia bersandar pada kursinya dan tidur. Mereka pulang terlalu larut malam, dan sesampainya di rumah, dia harus mencuci celananya yang basah karena dikencinginya. Dia tidur sangat larut, dan pada saat Billy sedang tidur, manajer utama perusahaan Junior membuka pintu dan masuk. Melihat Billy yang sedang tertidur, dia langsung menyeringetkan keningnya. Siapa yang berani masuk ke ruanganku tanpa mengetuk pintu dulu? Billy yang sedang tertidur terbangun karena suara ribut. Matanya belum terbuka, tapi dia sudah memaki. Di departemen pemasaran, dia adalah rajanya. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Setelah berkata dan menyadari tidak ada yang meresponnya, menemukan Junior sedang menatapnya. Membuatnya terkejut, membuka matanya dan terjatuh dari kursinya. Pak Junior, kenapa Anda kemari? Wajah Billy dipenuhi keterkejutan. Junior sangat jarang datang ke departemen pemasaran. Entah angin apa yang meniupnya kemari hari ini. Junior hanya melirik Billy dan tidak memarahinya. Sebaliknya, dia menatap para karyawan melalui jendela ruangan dan tatapan Junior terkunci pada Dev. Pada saat ini, Yvonne sedang mencari Dev dan sedang berdiri sangat dekat dengan Dev. Melihat mereka yang begitu akrab,
Junior menyeringetkan keningnya. "Pak Billy, siapa wanita itu?" Billy bergegas melihat ke arah Yvonne yang ditunjuk oleh Junior dan menjawab, "Pak Junior, itu adalah pacar Dev, namanya Yvonne. Dia baru mulai bergabung hari ini." "Pacarnya Dev?" Junior tercengang. Melihat ekspresi Junior, Billy juga ikut terkejut. Dia mengangguk pelan. "Iya benar, pacarnya Dev." Segera Junior yang terkejut langsung tersenyum sinis. Cari kesempatan untuk memotret mereka berdua saat sedang bermesraan. "Lalu kirimkan padaku, tapi jangan sampai ketahuan." "Baik," Billy mengangguk. Junior kemudian pergi dengan hati yang senang. Billy merasa bingung. Dia tidak tahu sejak kapan Junior mempunyai hobi semacam ini. "Kadev, piutang terbanyak yang tercatat dalam tim kita saat ini adalah Pak Tantono. Dia berhutang hampir 1 miliar dan sudah berhutang selama 2 tahun. Sudah banyak anggota pemasaran yang pergi menagih, tapi tidak ada satupun yang berhasil menagih padanya. Bahkan, dengar-dengar ada seorang sales yang dilempar keluar." Rico yang duduk di tempat duduknya menunjuk sejumlah piutang komputernya. Dev melirik jamnya dan mengangguk. "Kalau begitu, kita datangi dia langsung. Kalau pergi menagih sekarang, kita akan pulang tepat sebelum jam makan." "Kita pergi menagih berdua?" Rico terkejut. "Tentu saja, kalau tidak harus membawa berapa banyak orang." Dev tercengang. "Kadev." Rico ketakutan, wajahnya serba salah. "Kadev, dengar-dengar Pak Tantono ini pernah menjadi anggota mafia dan sekarang sudah bertaubat lalu membuka sebuah perusahaan. Namun, bawahannya masih tetap banyak. Kalau kita berdua yang pergi, pasti akan dipukuli. Banyak sales yang sudah dipukuli oleh mereka. Bahkan katanya ada seorang sales wanita yang ke sana berakhir dimainkan oleh mereka sampai hamil. Kamu takut?" Dev menatap Rico dan bertanya dengan serius. Rico tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang takut, tapi bertemu pelanggan semacam itu, siapa yang tidak takut? Itu adalah pekerjaanmu. Kalau kamu takut, maka jangan bekerja. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu ketahui sebelum kamu coba. Selesai berkata, Dev langsung mencetak data piutang milik Pak Tantono dan berjalan keluar. "Kadev!" Melihat Dev yang beranjak pergi, Yvonne mengejarnya. Dia tahu Billy terlalu gegabah. Yvonne takut kalau dia akan berkonflik dengan mereka. "Kamu mau pergi menagih hutang?" "Ya." Yvonne menyusul dan bertanya pada Dev. "Ya." Dev mengangguk. "Coba saya lihat." Yvonne mengambil data yang ada di tangan Dev dan mempelajarinya. Mereka berdiri sangat dekat, seolah-olah sedang berpelukan. Terlihat begitu hangat. Billy yang melihat kejadian ini dari ruangannya bergegas mengeluarkan ponselnya dan memotret mereka diam-diam, lalu mengirimkan beberapa lembar foto itu kepada Junior. "Kadev, sepertinya ini sudah menjadi piutang tak tertagih. Ini sudah tidak dibayarkan selama 2 tahun dan sudah ditagih berkali-kali." Yvonne yang melihat data itu langsung menyeringetkan keningnya. "Ini adalah piutang dengan jumlah terbesar. Sesulit apapun harus dicoba dulu." Dev berkata sambil tersenyum. "Baik, kalau begitu saya akan ikut denganmu." Yvonne mengangguk. "Saya pergi sendiri saja. Kamu tidak perlu menemaniku." Dev berkata dan sibuk mengibaskan tangannya. "Sifatmu terlalu gegabah. Sebaiknya saya ikut denganmu. Bagaimanapun kami para wanita lebih diuntungkan dalam penagihan hutang seperti ini." Yvonne berkata sambil menarik lengan Dev dan berjalan keluar. Billy yang melihat itu kembali memotret beberapa lembar gambar foto dan mengirimkannya lagi kepada Junior. Dan saat Dev dan Yvonne berjalan keluar dari perusahaan, Rico juga menyusul Dev dan berkata, "Kita rekan satu tim. Saya tidak boleh membiarkanmu pergi sendirian." "Saya juga akan ikut. Paling-paling kita dipukulin saja." Rico akhirnya mengerti dan segera menyusul. Melihat Rico yang hendak pergi bersama, ekspresi lega terlihat di wajah Dev. Dia menepuk-nepuk pundak Rico dan berkata, "Tenang saja, ada saya."
kamu tidak akan dipukuli kok." Liko hanya bisa tertawa pasrah. Dia menetapkan hatinya untuk menyusul Dev demi mempertahankan pekerjaannya. Dia dan Dev adalah rekan satu tim. Kalau Dev pergi sendiri dan atasan sampai mengetahui hal itu, bisa-bisa dia dipecat. Segera Dev dan yang lainnya berangkat menuju perusahaan Pak Tantono yang alamatnya tertera di dalam data pelanggan. Kantornya tidak besar, hanya 2 tingkat. Bahkan papan nama yang tergantung di depan pintu perusahaan sudah terlihat usang. Apakah perusahaan ini sudah bangkrut? Apa ada orang di dalam? Yvonne melihat papan nama yang di depan pintu dan berkata dengan khawatir, "Kalau perusahaan sudah bangkrut dan orangnya sudah kabur, maka ini akan menjadi piutang tidak tertagih. Ayo lihat ke dalam." Dev berkata dan langsung melangkah masuk. Baru memasuki perusahaan, sudah terdengar suara teriakan dari orang-orang yang sedang minum dan berjudi. Bahkan asap rokok juga terlihat mengepul dan ada suara nafas yang terengah-engah. Di dalam lobi perusahaan terlihat 7-8 orang yang telanjang dada dengan tubuh kekar yang dipenuhi tato, sedang bermain kartu dan merokok. Maka mereka semua terlihat memerah. Melihat pemandangan seperti ini, Riko langsung menyesali keputusannya. Dia menarik-narik lengan baju Dev dengan ringan. "Kak Dev, bagaimana kalau kita kembali lagi lain hari?" Raut wajah Yvonne juga terlihat kurang baik. Dilihat dari sisi manapun, ini tidak terlihat seperti sebuah perusahaan. Lebih terlihat seperti markas preman. Karena kita sudah ada di sini, bagaimanapun harus menemui bosnya terlebih dulu. Dev menyatakan ketidaksetujuannya. Saat itu ada orang yang menyadari kehadiran Dev bertiga lalu berdiri. "Kalian bertiga ada urusan apa di sini?" "Kami dari PT Damai Kimia. Kami datang untuk menemui Pak Tantono." Dev berkata dengan tenang. Menagih hutang? Orang itu langsung bisa menebak maksud kedatangan Dev dan yang lainnya. Dia menyerengitkan keningnya dan berkata, "Pak Tantono tidak di tempat." "Enyahlah, jangan merusak suasana hati kami yang sedang main kartu." Selesai berkata, tiba-tiba ada seorang gadis muda yang memakai riasan tebal dan terlihat mempesona. Namun, sudah kehilangan keperawanannya sebagai seorang gadis sejak lama. Sudah berjalan turun, "Vito, Kak Tonton menyuruhmu mereka naik ke atas." Gadis itu berkata kepada pria kekar yang menghadang Dev bertiga. Pria kekar itu mengangguk, "Naik ke atas." Setelah berkata, pria kekar itu kembali memainkan kartunya. Gadis itu melirik Yvonne lalu bergumam, "Kalian ikut denganku." Dev dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Riko ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Dia hampir pingsan saat menaiki tangga. Saat itu di ruangan kantor di lantai 2, Pak Tantono sedang memegang sebuah lagu, mendendangkan sebuah lagu dengan santai. Banyak tisu yang berserakan di lantai, dan udara di ruangan itu sangat tidak sedap, berbau busuk dan amis. Tidak perlu menebak kejadian apa yang baru saja terjadi di tempat ini segera. Gadis itu membawa Dev dan yang lainnya menuju ke dalam ruangan. Pak Tantono yang sedang memegang cerutu itu menjatuhkan tatapannya pada Yvonne. "Dari PT Damai Kimia?" Pak Tanto bertanya dengan santai. "Benar." Dev menganggukkan kepalanya. "Uang untuk membayar hutang kepada kalian sudah saya siapkan sejak awal." Sambil berkata, Pak Tantono mengedipkan mata kepada gadis yang membawa Dev dan yang lainnya ke ruangan, dan dia pun segera membuka brankas yang ada di sampingnya. Uang kertas yang ditumpuk tapi terlihat memenuhi brankas itu. Jumlahnya mungkin lebih dari 1 miliar. Riko dan Yvonne langsung bersemangat ketika melihat sikap Pak Tantono yang begitu memuaskan. Mereka tidak menyangka semuanya akan selancar ini, dan Pak Tantono tidak terlihat seperti apa yang tertulis di dalam data informasinya, yang tidak mau membayar hutang dan memukuli orang yang datang menagih. Hanya Dev yang menyeringai. Dia tahu kalau Pak Tantono tidak akan membayarkan hutang itu begitu saja.
Tentu saja, setelah memperlihatkan tumpukan uang yang dalam berangkasnya, Pak Tantono menurunkan kakinya dari meja dan tatapannya tidak berpindah sedikit pun dari tubuh Yvonne. Lalu berkata, "Saya tidak suka bernegosiasi dengan pria. Kalian menginginkan uangnya, boleh saja. Kalian yang pria enyah dari sini, dan gadis ini tetap tinggal. Saya jamin akan membayar hutangku kepada kalian." Yvonne yang mendengar itu langsung terkejut dan bersembunyi di balik badan Dev. Melihat Yvonne yang ketakutan, Pak Tantono langsung tertawa keras. Hahaha, membayar hutang adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Siapapun yang datang menagih harus dibayarkan kepadanya. Dev berkata dengan sinis. Hal yang tepat untuk dilakukan? Pak Tantono menatap Dev seolah menatap orang gila. Kamu anak baru ya? Belum ada rekanmu yang memberitahumu apa? Akibatnya kalau datang menagih hutang di sini. Sudah, tapi saya tidak percaya. Jadi datang untuk memastikan. Dev mengangguk. Hei, sudah bertahun-tahun saya baru pertama kali bertemu dengan orang yang mempunyai nyali sepertimu. Kalau kamu ingin memastikannya, maka saya akan memenuhi permintaanmu. Sambil berkata, Pak Tantono melayangkan tinjunya ke arah hidung Dev. Yvonne yang di balik tubuh Dev melihat Pak Tantono melayangkan tinjunya, langsung menarik Dev dengan erat. Dia ingin menarik Dev untuk menghindari pukulan Pak Tantono, sedangkan Riko sibuk melangkah mundur karena takut pukulan itu akan menyasar padanya. Tapi Yvonne sama sekali tidak bisa menarik Dev. Dev tersenyum sinis, dan saat tinjunya sampai di depan wajah Dev, Dev mengulurkan tangannya dan menghadang tinju Pak Tantono. Dia mencengkramnya dengan erat sampai terdengar suara tulang hancur. Pak Tantono merasa tinjunya sedang dicengkram oleh seekor harimau. Segera, rasa sakit yang teramat parah menyerang Pak Tantono dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan gadis yang membawa Dev dan yang lainnya langsung berlari keluar untuk memanggil orang setelah melihat kejadian itu. Riko, kamu dan Yvonne pergi ambil uang itu. Jangan lebih, ambil sebanyak hutang mereka pada perusahaan kita. Jangan kurang 1 sen pun. Dev yang sedang mengendalikan Pak Tantono berkata kepada Riko. Riko yang sudah ketakutan sejak tadi sudah tidak berani bergerak. Malah, Yvonne yang menatap Dev lalu bergegas mengambil uang dari berangkas. Segera 1 miliar sudah memenuhi tas mereka. Yvonne berkata dengan panik kepada Dev. Kak Dev, uangnya sudah saya ambil. Ayo kita pergi. Baru saja Yvonne menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki segerombolan orang sudah terdengar. Pria kekar itu yang sedang bermain kartu di bawah menerjang ke atas dan langsung menghalangi jalan keluar. Bajingan, cepat lepaskan Kak Tantono. Beraninya kamu melukai Kak Tantono. Cari mati. Vito melihat Dev yang sedang mengendalikan Pak Tantono langsung berteriak. Suruh orangmu buka jalan. Dev tidak memperdulikan Vito. Dia perlahan mengarahkan kekuatannya dan membuat suara tulang patah kembali terdengar dari tangan Tantono. Tantono yang kesakitan sejak tadi sudah berkeringat dingin. Namun, kedua matanya dipenuhi dengan api amarah. Hanya saja, untuk saat ini dia tidak punya cara dan hanya bisa berteriak memerintahkan. Cepat, buka jalan! Segera bawahannya membuka jalan. Dev berkata kepada Riko dan Yvonne, kalian berdua, bawa uang itu kembali ke perusahaan. Kak Dev, kamu tidak pergi bersama dengan kami? Yvonne bertanya. Kalian kembalilah dulu, saya akan menyusul. Dev berkata. Yvonne menatap Dev dengan tatapan cemas. Tapi dia langsung ditarik pergi oleh Riko. Ayo cepat pergi, kalau tetap di sini, kita hanya akan menambah beban Kak Dev. Riko menarik Yvonne dan segera berlari keluar. Hanya saja saat berlari keluar dari perusahaan, Yvonne tiba-tiba menyerahkan uang itu kepada Riko dan menyuruhnya membawa uang itu kembali ke perusahaan, sedangkan dia akan menunggu di seberang jalan. Sebelum Dev keluar, dia tidak akan merasa lega. Setelah Riko dan Yvonne pergi, Dev mulai melepaskan cengkramannya pada Pak Tantono. Dan Tantono yang mendapatkan kembali kebebasannya mulai berteriak marah. Bajingan, hari ini saya pasti akan menghabisimu.